Oke ya, video kali ini saya akan test ride motor dari Honda Sport Naked 150 cc. Bukan motor baru, ini motor model lama, yaitu Honda CB 150R. Motor ini punya teman saya, namanya Bro Yasir. Dan ini kata yang punya motor tahun 2015, edisi terakhir atau livery yang terakhir sebelum keluar yang facelift itu ya, yang full LED. Dan ini warnanya racing red kalau nggak salah namanya ya. Dan jarang banget sih saya lihat CB 150R yang livery ini. Ini saya pikir sama teman saya di livery sendiri ya, ternyata ini dari Hondanya sendiri udah model gini, baru tahu saya. Oke, secara desain motor ini khas ya, khas Honda zaman dulu. Jadi tampilannya itu masih cukup kental dengan aura gaya-gaya ala Jepang ya. Beda dengan Yamaha New Vision Lightning, itu dia udah sangat sporty. Kalau ini masih ya cukup kalem lah. Headlamp depan ini mengingatkan saya pada Honda Verza ya, yang sebelum lampu bundar itu. Tapi ini lebih kecil, jadi kelihatan lebih oke sih. Ini sebetulnya sama yang punya udah diganti LED, tapi bawaannya yang dulu dari dealer itu masih bohlam biasa. Sama juga lampu seinya ini masih bohlam dan ukurannya cukup besar. Kemudian untuk rangkanya, ini rangkanya pakai truss frame atau sasis tralis ya. Jadi rangka seperti ini kalau misalnya kalau mau modif itu lebih gampang, apalagi kalau modif touring ya. Lebih cocok sih daripada Yamaha New Vision Lightning. Dan mesinnya 150 cc DOHC 4 klep berpendingin cairan. Karena DOHC lihat silinder headnya itu kelihatan besar ya. Beda banget dengan Yamaha Vision. Dan ini masih dilengkapi dengan starter kaki. Dan desainnya itu sangat oke sih. Dia dibikin lebih ke dalam, jadi kelihatan lebih ringkas dan gak mengganggu sisi sini sih. Kemudian knalpotnya seperti ini. Knalpotnya itu bentuknya bundar kayak tabung gitu, dan gak terlalu panjang. Suaranya juga cukup oke kok, cukup halus, bahkan lebih halus daripada Yamaha New Vision Lightning. Ini model lampu belakangnya juga masih bohlam. Modelnya cukup sederhana ya, Honda zaman dulu lah, kayak Mega Pro itu kan modelnya seperti ini. Kemudian di sini ada behelnya cukup minimalis, cukup sederhana untuk desainnya. Seperti ini ya, Yamaha Vision yang generasi pertama itu kan behelnya seperti ini. Kita lihat ya, seperti inilah desainnya. Kemudian ini footstepnya masih dilengkapi karet yang depan, yang belakang nggak pakai karet, jadi model jagung biasa ya. Mungkin ini bertujuan untuk meredam getaran. Ya emang terasa sih, seperti di Honda CBR 150 yang saya pernah review. Dan emang itu cukup meredam getaran dengan cukup baik. Oke, sekarang kita lihat remnya sudah dual disc brake. Untuk suspensinya depan masih teleskopik biasa, belakang pakai swing arm biasa juga, model kotak. Ya nggak terlalu istimewa sih, sama dengan Yamaha New Vision Lightning pada zamannya. Oke, sekarang kita lihat bannya ini sama yang punya udah diganti ya. Kita lihat ban depan ini pakai ban Pirelli
tipenya Angle City dengan ukuran 80/90 ring 17 dan sudah tubeless. Kemudian yang belakang ini beda, ini pakai Corsa, ukurannya 100/80 ring 17. Jadi beda tipe ya, depan sama belakang. Dan ini model joknya tandem atau jadi satu dengan jok rider. Jadi lebih nyaman sih daripada jok yang split seat atau terpisah. Oke, saya akan lihat bagian kokpit seperti apa. Saya akan naik. Nah, seperti ini. Ini tangkinya cukup besar. Dan ini nggak pakai cover ya, benar-benar tangki. Untuk serutnya di sini, dari bagian sini sampai ke depan, nggak terlalu besar sih, tapi oke lah. Untuk tutup tangkinya seperti ini, masih tutup tangki yang belum model pesawat ya. Cara membukanya seperti ini. Nah, ini lepas. Kalau yang model pesawat kan dia pakai engsel ya, jadi nggak perlu dilepas. Kalau ini masih dilepas. Dan ini kuncinya seperti ini. Ya normal lah, seperti motor-motor Honda yang lain. Untuk pengunciannya juga seperti ini, standar sih. Untuk menutup lubang kuncinya, kita tinggal tarik tuas ini. Nah, untuk membukanya kita perlu anak kunci. Nah, jadi seperti itu. Untuk stangnya ini nggak terlalu lebar dan cukup nyaman. Spionnya juga nggak terlalu panjang ya tangkainya, tapi masih sangat oke untuk melihat ke belakang. Dan ini ukurannya juga cukup besar. Untuk tombol-tombol di stang, di sebelah kanan ada tombol starter aja. Yang di sebelah kiri ada tombol lampu dekat, lampu jauh, klakson, dan lampu sein. Oh ya, klaksonnya udah diganti, gini suaranya. Klaksonnya pakai Denso, yang bunyinya tin, bukan yang keong ya. Jadi sayang di sini nggak ada tombol pass beam, dan di sebelah kanan juga nggak ada engine kill switch. Ya cukup sederhana sih tombol-tombol di stang. Kemudian saya akan lihat info yang ditampilkan di panel speedometer itu apa aja. Untuk bentuknya ini perpaduan antara analog dengan digital ya. Untuk penunjuk RPM-nya ada di tengah sini pakai analog. Dan di sini ada info digital, dan di sini ada beberapa indikator. Oke, indikatornya di sini ada sein kiri dan kanan itu terpisah. Kemudian di sini ada lampu jauh, indikator netral, dan check engine. Untuk penunjuk RPM-nya seperti ini. Backgroundnya warna putih, penunjuknya warna merah, jadi sangat kelihatan jelas ya. Kalau dilihat ketika riding itu pasti akan sangat jelas. Oke, kita nyalakan apa aja info yang ditampilkan. Nah, di sini ada penunjuk sisa bahan bakar, kemudian di sini ada jam, ada penunjuk suhu, kemudian speedometer, di sini ada odometer. Dan di info odometer sini kita bisa rubah di tombol select ini. Ini ada trip A dan trip B. Sudah itu aja. Tapi oke sih, saya suka karena ada jamnya. Oke, setelah ini saya akan coba test ride, coba jalan untuk mencoba motor ini gimana sih tenaga mesinnya, suspensinya, kenyamanannya, dan lain-lain. Oke, saya pakai glove dulu. Nah, suaranya seperti ini. Suaranya halus ya, tapi nggak terlalu ngebass, lebih ke treble sih suaranya. Oke, kita coba jalan. Ini saya test ride di sore hari ya. Ini jalannya cukup ramai.
Oke, untuk tarikan pertama sebenarnya ini cukup halus kalau dibandingkan dengan CBR 150 tahun 2016 yang pernah saya coba ya. Padahal itu sport fairing tuh, kalau ini kan sport naked, tapi malah tarikan bawahnya lebih halus yang ini. Yang sport fairing malah lebih nendang. Kalau nggak salah ini basis mesinnya itu pakai CBR 150 yang pertama ya, dimana karakternya itu overbore, jadi lebih kuat di putaran tengah ke atas. Beda dengan CBR yang terbaru atau CB yang terbaru, itu bisa dikatakan linear. Nah, jadi tuh di bawah RPM 6000 itu masih agak cukup lama. Untuk posisi berkendaranya ini cukup nyaman daripada Yamaha New Vision Lightning, karena di New Vision Lightning itu sedikit agak menunduk, kalau ini sedikit lebih tegak. Motornya juga ini cukup ringan, jadi lebih percaya diri untuk bermanuver. Kalau bicara suspensi ya, ini suspensinya kalau yang depan itu empuk, hampir mirip dengan New Vision Lightning. Kalau belakangnya itu lebih keras, jadi masih terasa terguncang ya. Tapi oke sih, kalau dibuat untuk jalan kencang lebih stabil jadinya. Dan kalau dibuat untuk berboncengan nggak terlalu mantul-mantul. Joknya juga memang tebal, tapi teksturnya itu lebih keras, atau busanya itu busa yang lebih keras ya daripada di Yamaha All New Vision atau di Yamaha New Vision Lightning. Kali ini lebih keras, ditambah lagi shock breaker belakang yang tadi itu cenderung lebih keras, jadi menambah rasa keras sih. Dan yang saya suka di mesin Honda CB 150R ini yaitu mesinnya sudah memakai DOHC, dan karakternya ini lebih ke overbore, jadi rateline-nya itu sampai 11.000 rpm. Dan juga ini transmisinya sudah 6 speed, beda dengan Yamaha New Vision Lightning yang hanya 5 speed. Untuk remnya pakem, tapi feel-nya itu kerasa lebih keras daripada Yamaha New Vision Lightning. Kalau rem belakang ya nggak terlalu pakem sih, karena kalau terlalu pakem lebih bahaya sih, bannya bisa mengunci. Dan kalau dipakai handling, terutama dipakai di jalan yang banyak jalan berbelok ya, motor ini sebenarnya stabil, enak. Tapi kalau saya pribadi ya, karena ukuran bannya itu nggak terlalu besar, jadi ada rasa takut sih untuk miring-miring. Tapi dibandingkan dengan Yamaha New Vision Lightning, ini lebih stabil. Meskipun ini ukuran bannya lebih kecil ya, tapi karena shock breakernya itu lebih keras, jadinya lebih stabil. Ini coba kita lihat polisi tidur, tuh kerasa guncangannya di belakang. Dan yang saya bilang tadi, footstepnya dilapisi dengan karet, itu menambah kenyamanan dalam meredam getaran, dan itu emang terasa sih. Bahkan getarannya yang paling terasa itu di bagian jok. Jadi kalau kita misalnya berakselerasi di atas 7000, terasa di bagian jok itu bergetar.
jadi ada rasa geli. Oke, setelah ini saya akan coba sedikit berakselerasi, ya nggak sampai top speed lah, semampunya saya melewati jalan itu, dan semoga saja kondisi jalannya cukup kondusif, jadi biar nggak membahayakan saya sendiri dan orang lain. Ya memang benar, tarikan bawahnya cukup halus, tapi di 7.000 8.000 ke atas itu tarikannya mulai terasa. Tadi di gigi 4 di 10.000 rpm itu saya dapat 100 km per jam. Jadi ya oke lah, untuk sebuah sport naked ini cukup kencang. Oke, mungkin itu aja ya video test ride mengenai Honda CB 150R tahun 2015. Mohon maaf kalau video test ride saya ini kurang jelas infonya. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow Instagram saya di @moja_038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.